Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Ta'lim Masjid Al-Muqarrabin, mari kita melanjutkan seperti biasanya di awal bulan kita membaca kitab Al-Ubudiyah terjemahan, di mana buku ini membahas hakikat penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya di halaman 2 itu kita sudah bahas dan baca penjelasan tentang definisi ibadah, yaitu kata yang mencakup segala yang diridhai dan dicintai oleh Allah dalam bentuk perbuatan lahir dan batin, apakah itu perkataan atau perbuatan, itu secara umum. Dan ana tidak menemukan definisi ibadah yang paling komplit melebihi ta'rif atau definisi yang disebutkan di sini. Bergalut dengan kitab-kitab mazhab dan juga usul fikih, definisi ini yang paling tepat, paling komplit. Di halaman 3, di situ penulis sudah mulai mengurai kewajiban beribadah. Coba ini sesungguhnya ibadah. Sesungguhnya ibadah karena Allah Azza wa Jalla adalah puncak kecintaan dan keridoan kepadanya, yang semua itu merupakan tujuan dari diciptakannya makhluk. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, dan tidaklah aku ciptakan jin. Baca ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah atau menyembah padaku. Ya, ini tujuan utama ya. Semua diatur dengan bentuk penghambaan, takarrub. Kita jual beli mencari nafkah yang halal, mengapa mesti mencari yang halal? Bukankah perampok atau menipu adalah jalan yang terpintas? Kita tidak lakukan itu karena kita selalu mencari yang halal dengan keyakinan keberkahan akan halalnya rizki. Begitu juga menghindari yang haram itu karena ini berefek pada kehidupan dunia dan akhirat kita. Kalau yang kita makan atau yang kita pakai itu adalah sesuatu yang tidak halal statusnya, yakini dulu bahwa itu halal baru lakukan. Karena itu bentuk penghambaan diri. Artinya merem diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, itu adalah penghambaan diri. Karena yang kita takuti siapa? Allah kan? Allah yang kita takuti. Adapun sesama makhluk tidak perlu ditakuti. Lanjut. Para rasul diutus dengan perintah untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana firman Allah yang menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, yang berkata kepada kaumnya, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah oleh kalian, sekali-kali tak ada ilah bagi kalian selainnya. Ya, semua misi, semua rasul dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyeru kepada hal ini. Bagaimana memurnikan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala segala. Jangan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Mau itu patung yang dipahat, mau itu gunung, mau itu pohon, mau itu jin, mau manusia, semuanya ini tidak boleh diibadahi. Lanjut. Begitu pula perkataan Nabi Hud, Nabi Sholih dan selainnya alaihi salam pada kaum mereka. Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang kisah mereka. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut
Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihimud dhalalah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Apa yang dimaksud dengan tagut yang harus dijauhi dalam ayat ini? Semua yang diibadahi selain Allah, apapun bentuknya, itulah tagut. Lanjut. Allah Ta'ala berfirman, Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelummu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak kecuali aku, maka ibadahilah aku oleh kalian. Ya, jadi ini misi para nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan penghambaan diri kepada Allah semata. Lanjut. Allah Ta'ala berfirman, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kalian semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabb kalian, maka ibadahilah aku. Ya, artinya semua rasul yang diutus itu dengan satu akidah, pemurnian semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa amalu sholihan inni bima ta'maluna alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal solih. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kalian semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabb kalian, maka bertakwalah kalian kepadaku. Ya, ya. Masya Allah, para rasul diperintahkan untuk memakan yang baik-baik saja. Jangan memakan yang haram, jangan melakukan pencaharian yang tidak. Makanya disebutkan dalam hadis yang disahihkan, dihasankan ya oleh para ulama. Nabi SAW memberitakan tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah melainkan semuanya adalah pengembala kambing. Apa maksudnya ini? Pengembala kambing. Para sahabat bertanya, Anda juga wahai Rasulullah? Ya, saya di Mekah dulu, maksudnya sebelum menerima wahyu, memelihara kambing seorang penduduk Mekah untuk digaji sekian karir. Artinya mata uang waktu itu dipakai untuk memberikan upah. Apa maksudnya ini? Pencaharian yang halal. Pencaharian yang halal. Jadi memelihara kambing itu sebenarnya berkah. Kita kan sudah baca perbandingan di akhir-akhir juz pertama Al-Adab Mufrad ya. Ketika Ibnu Abbas mengatakan, saya juga heran sekali sama domba itu kalau dibandingkan dengan anjing. Domba dan kambing itu coba ya, setiap tahun disembelih untuk tujuan apa? Kurban. Banyak kan? Kemudian kalau ada yang akikah, kambing juga. Kalau ada yang walimah, kambing juga. Kan Nabi SAW bersabda, "Aulim walau bisat." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, saya heran melihat kambing itu. Anjing itu kan tidak mungkin ada yang makan anjing tapi tidak sebanyak itu ya. Tapi domba dan kambing yang rutin penyembelihannya itu selalu lebih banyak jumlahnya dibanding anjing. Anjing termasuk serigala ya. Lanjut. Dan Allah Subhanahu wa taala
menjadikan ibadah kepadanya sebagai suatu kewajiban yang Rasulnya senantiasa berada di atasnya hingga maut menjemputnya. Ini sifat Rasulullah ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Predikat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beribadah kepada Allah sampai datang apa ini? Al-yakin ini. Kematian. Pasti kan? Kematian pasti atau tidak, Pak? Pasti. Tapi gaib atau tidak? Gaib. Ada nggak orang yang dia tahu bahwa saya itu akan diwafatkan pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, dan tempat pulang? Bisa aja antum ini menyiapkan memblok, memesan sekian lubang untuk persiapan ini, tapi siapa yang jamin? Mungkin sedang berjalan ke suatu tempat, mungkin sedang menunaikan ibadah haji dan umrah, tiba-tiba meninggal di sana. Apa mau dibawa mayatnya pulang ke sini? Nah, ini perlu disadari ya, kesiapan yang matang. Dan ini kita sedang berada pada bulan yang mulia, penuh berkah, bulan Ramadan. Manfaatkan detik-detik umur kita ini, karena kita tidak tahu. Ada nggak di antara antum yang jamin bulan Ramadan 1447 masih hidup atau tidak? Ada yang bisa jamin dirinya? Pak Sabirin bisa? Tidak bisa, Pak. Kenapa? Iya. Makanya kita harus memanfaatkan waktu untuk dipijit ya. Iya. Ya, jadi tidak ada jaminan. Mari kita memanfaatkan detik-detik umur ini, banyak beristighfar. Puasa kita dijaga dengan baik. Hati kita, jangan membiarkan hati kita terbisik dengan hal-hal yang buruk yang tidak ada dasarnya. Karena begini, saya bawa nih, teman saya membekali saya dengan satu silabus untuk disampaikan. Faisal Al-Hashidi, dia beri judul di sini, As-Saumul Zahiri Dunal Batin. Ada orang berpuasa cuma lahirnya aja berpuasa, tapi batinnya tidak. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal amal bihi," siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk dan perbuatan buruk, "falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan diminumnya. Berarti puasanya sia-sia kan? Jadi mulut juga, hati kita juga harus dijaga, karena puasa itu lahir batin. Makanya Nabi SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Mungkin ada seorang berpuasa, dia tidak dapatkan dari puasanya itu kecuali hanya perasaan lapar dan dahaga. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illal sahar. Mungkin seseorang qiyam tarawih, dia tidak dapat dari qiyam Ramadannya kecuali begadang saja, karena ada yang tidak terpenuhi. Ya, waspadai ini hal-hal yang seperti ini secara lahir dan batin. Jaga puasa kita, karena puasa itu bukan hanya puasa lahir. Bahkan ada sabda Rasulullah SAW begini, dan ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihut Targhib, yaitu sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, yaitu beliau bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi." Puasa itu bukan hanya sekedar menjauhi makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi warrafath. Yaitu puasa itu pada hakikatnya meninggalkan segala yang tidak bermanfaat dan segala bentuk kemaksiatan. Dan jadi kita harus puasa lahir batin. Ya, ini kita memohon pertolongan kepada Allah agar keberadaan kita, detik-detik umur kita di bulan Ramadan 1446 Hijrah ini betul-betul mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surga
Melalui pintu apa? Ar-Rayyan. Ya, kita sekeluarga, sejamaah, handai taulan teman-teman kita doakan semua agar dimasukkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia lahir batin untuk dipertemukan nanti di sana melalui pintu Ar-Rayyan. Demikian untuk hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.